Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kajian Ensiklopedia Salat jilid ke-3. Dan pada hari ini kita lanjutkan yang sudah dibahas oleh Ustadz Rafi'i pada pertemuan sebelumnya. Masih dalam masalah ta'ziyah. Kebetulan ada satu bahasan yang beliau kemarin tidak bahas, yaitu di halaman 1326 dalam kitab berbahasa Arab. Indonesianya halaman 554 Al-amru sadis masyru'iyati talbinah lil mahzun. Untuk menghemat waktu, kita dengar pembaca membacakan bahasa Indonesianya. Poin ke-6, disyariatkan membuat talbinah, yaitu sejenis makanan untuk orang yang sedang sedih. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia pernah menyuruh seseorang membuatkan talbinah untuk orang sakit dan orang yang berduka karena ditinggal mati. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, at-talbinata tujimmu fuadal maridi wa tadhhabu bi ba'dil huzni. Talbinah itu dapat menghibur hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan. Dalam lafaz yang lain, ketika ada yang meninggal dunia dari keluarga Aisyah, kaum perempuan berkumpul untuk itu. Setelah mereka pergi, kecuali keluarganya dan orang-orang dekatnya, dia memerintahkan agar disediakan satu periuk talbinah. Lalu talbinah dimasak, setelah itu dibuatkan roti yang dihancurkan dan diberi kuah. Selanjutnya talbinah tersebut dituangkan di atasnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, makanlah, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-talbinatu majammatun li fuadil maridi tadhhabu bi ba'dil huzni. Talbinah dapat menghibur hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan. Kita perbaiki dulu ya terjemahannya, karena ada terjemah yang nanti kalau kita baca tiba-tiba muncul satu istilah namanya tharid. Ini kok tiba-tiba muncul tharid? Dari mana tharidnya? Karena di dalam terjemahannya udah terlanjur diterjemahkan. Ada kata-kata kemudian dimasak roti apa tadi ya? Roti yang dikasih kuah daging atau apa gitu. Iya. Nah itu dimunculkan dulu istilahnya. Kemudian dimasak tharid. Baru dikasih dalam kurung roti yang bla 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 gitu. Paham teman-teman? Jadi roti apa tadi katanya? Roti Roti yang dihancurkan dan diberi kuah. Roti yang dihancurkan kemudian diberi kuah, itu ada istilahnya namanya tharid. Jadi tharidnya harusnya dimunculkan dulu, baru dikasih dalam kurung roti yang diberi kuah. Ada daging-dagingnya kayaknya tadi tuh, dengar ya. Gitu ya. Ini kayak apa ya? Kita lagi bahas sebuah masalah, ada istilah tertentu, misalnya apa ya? Istilahnya misalnya nasakh gitu. Lagi ngomong, tiba-tiba nasakhnya tuh muncul belakangan tanpa ada penjelasan, kan bikin orang bingung. Itu tidak? Kalau pakai bahasa Inggris misalnya ada istilah, anggap saja misalnya istilahnya apa ya? Apa istilah bahasa Inggris apa ya? Istilah asing gitu. Apa? Ini yang sering ngomong bahasa Inggris enggak tuh? Misalnya law firm, misalnya gitulah ya, law firm. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba law firmnya itu disebut, padahal tidak disebut
penjelasannya sebelumnya, orang nanti kan bertanya tiba-tiba, maksudnya tadi kayaknya nggak ada penjelasannya gitu. Sedangkan kalau datang penjelasan lebih awal, orang ketika bicara itu jadi nyambung. Ya, soalnya nanti ketika kita baca lagi, nanti ada tiba-tiba muncul istilah sarid gitu. Sementara sarid ini disebutkan di dalam hadis, tapi terlanjur diterjemahkan langsung dengan maknanya. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kembali ke masalah yang kita sedang baca ini, bahwa salah satu yang disyariatkan ya, di dalam bertakziah adalah dibuatkan makanan namanya talbinah. Ini ada unsur mirip dengan kata laban. Laban itu artinya susu, dan talbinah itu dibuat dengan model yang kalau di penampakannya itu mirip susu, padahal dia dari gandum. Sehingga karena dia mirip susu, orang menamakannya talbinah, makanan mirip-mirip susu. Nah, Nabi SAW pernah mengatakan at-talbinatu mujammatun li fuadil marid wa tadhhabu bi ba'dil huzn. Talbinah itu bisa menjadi penenang atau menjadi tempat sandaran, peristirahatan buat hati orang yang sedang sakit, dan dia bisa menghilangkan sebagian dari rasa sedih. Seperti itu. Bikinnya seperti apa mungkin bisa lihat di YouTube. Tapi intinya itu adalah gandum halus yang kemudian diolah sehingga jadi sebuah makanan. Di zaman sekarang orang kadang-kadang nambahnya dengan madu, kadang-kadang dengan kurma. Lanjut. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, talbinah adalah makanan yang terbuat dari gandum atau sisa kulit gandum yang diayak dan kadang-kadang dicampur dengan madu. Dinamakan demikian karena adanya kemiripan dengan susu dalam hal warnanya yang putih dan kelembutannya. Dan yang bermanfaat darinya adalah tepung yang telah masak, bukan yang masih kasar dan mentah. Dan sabda beliau, majammah, maksudnya tempat beristirahat. Dan diriwayatkan pula dengan didhammah huruf mimnya atau mujammah, artinya melegakan. Jimam artinya lega. Tharid artinya roti yang diberi kuah daging dan kadang-kadang disertai pula dengan daging. Ya, ini kan kita baca tiba-tiba muncul tharid. Tiba-tiba dijelaskan tharid itu adalah roti yang kemudian dikasih kuah daging. Ini muncul di mana kalimatnya? Nah, karena terlanjur diterjemahkan tadi, jadinya bikin bingung bagi orang yang tidak membaca kitab Arabnya. Paling bagus tharidnya itu dimunculkan dulu di atas, baru kemudian diberikan keterangan di bawah. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, tharid itu adalah roti yang dicampur dengan daging dan ada kuahnya. Lanjut. Ibnu Athir rahimahullah berkata, talbinah dan talbin adalah sup yang terbuat dari tepung atau sisa kulit gandum dan kadang-kadang diberi madu. Dinamakan demikian karena mirip dengan susu dalam hal warnanya yang putih dan kelembutannya. Al-Hafiz rahimahullah berkata, talbinah adalah sup yang lembut seperti sutra yang terbuat dari tepung atau tepung yang telah diayak. Dinamakan demikian karena kemiripannya dengan susu dalam hal warnanya yang putih. Ya, lanjut saja. Poin U, sampainya pahala ibadah yang dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dari karangan kaum muslimin. Ya. Masalah berikutnya adalah wusulu thawabil qurb al-muhdah ila amwatil muslimin. Sampai atau tidaknya pahala yang dihadiahkan bagi orang-orang muslim yang sudah wafat. Ini adalah masalah yang menjadi perdebatan kaum muslimin sejak lama. Kalau di Indonesia dahulu kita terpolarisasi dalam dua organisasi besar. Sebagian ormas Islam ada yang ma'ruf di tengah mereka mengatakan tidak ada yang namanya menghadiahkan pahala, sedangkan sebagian yang lain mempercayai adanya hadiah pahala bagi orang-orang yang sudah wafat. Silakan dibaca. Dalam hal ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Poin pertama, amalan yang akan menyertai orang yang meninggal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jika seseorang meninggal dunia, maka amalnya akan terputus darinya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Kata penulis, tentang amalan yang akan mengikuti seseorang setelah wafatnya itu perlu diperhatikan dan dirinci. Pertama adalah amalan yang jelas akan terus mengikutinya meskipun dia sudah wafat karena dalilnya begitu. Dan dalam hal ini ada 3 amalan yang secara dalil sudah jelas bahwa amalan tersebut akan terus mengalir pahalanya sampai orang itu wafat sekalipun. Disebutkan dalam hadis yang baru saja dibacakan, 3 amalan ini adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sedekah jariah artinya sedekah yang kita sumbangkan dan dia tidak habis pakai. Seperti seseorang bersedekah semen untuk masjid. Selama masjid itu berdiri, maka pahalanya akan terus mengalir. Kalaupun masjidnya dirubuhkan misalnya karena anggap saja ada kebutuhan pembangunan jalan tol, lalu kemudian masjid itu diganti rugi oleh pemerintah, dipindahkan ke tempat yang lain, dibangun masjid yang baru, pahalanya pun terus mengalir. Kalau ada orang mewakafkan tanahnya untuk panti asuhan, kemudian karena sudah tidak layak, lalu kemudian panti asuhan ini beserta tanahnya kemudian dijual, digantikan ke tempat yang lain, dibangunkan panti asuhan yang baru, maka pahalanya pun akan terus mengalir bagi yang mewakafkan. Ini namanya sedekah jariah. Yang kedua yang juga tetap mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti guru-guru TPA kita tahun 90, tahun 80 yang ngajari kita baca Quran. Kemudian sekarang kita bisa baca Quran, kita ajarkan Quran ini kepada anak kita. Kita tua, anak kita dewasa, anak kita mengajarkan lagi kepada anaknya, terus kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya dan seterusnya. Maka kita, guru-guru kita yang dahulu, gurunya guru kita, kakek gurunya guru kita dan seterusnya, ini semua dapat pahalanya karena ilmu yang bermanfaat. Setiap ada pengajian, kajian ilmu, maka Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang ilmu yang kita pelajari sekarang turun-temurun dari mereka, maka mereka pun akan terus mendapatkan pahalanya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Adapun anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, yaitu anak kandung yang kita ajari dengan kebaikan, lalu dia terus mengamalkan kebaikan yang sudah kita ajarkan, meskipun kita wafat, kita tetap dapat pahalanya. Tidak hanya sekedar sholatnya, intinya pendidikan yang sudah kita tanam pada dirinya, meskipun kita tidak langsung mengajarkan soal satu persatu tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji dan lain-lain. Kita belum pernah mendetailkannya secara satu persatu kepada anak-anak kita, tapi kita didik dia secara global jadi orang baik. Maka setiap amalan yang dikerjakan anak itu akan diberikan pahalanya sama seperti yang diterima anak kepada orang tuanya. Ini adalah amalan yang sudah jelas dalilnya. Nanti akan timbul permasalahan baru ketika bacaannya amalan itu adalah amalan soleh, tapi yang diniatkan adalah pahalanya bukan buat yang mengamalkan, melainkan buat orang lain yang dia anggap dihadiahkan. Bisa dipahami? Jadi intinya adalah, kalau amalan yang pertama tadi adalah amalan yang memang mengikuti si mayit dengan dalil, nanti ada masalah baru. Yang mengerjakan bukan si mayit, tapi orang yang masih hidup, tapi pahalanya diniatkan buat si mayit. Ini yang ada kontroversinya. Kita masih dalam masalah yang pertama. Akan disebutkan berbagai dalil, dan tidak perlu saya detailkan satu persatu dalil-dalil ini yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang akan terus mengikuti mayit meskipun dia wafat.
Kita baca saja sampai selesai. Silakan. Termasuk dalam hal ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, ilman 'allamahu wa nasyarahu, wa waladan salihan tarakahu, wa mushafan warathahu, aw masjidan banahu, aw baitan libnis sabili banahu, aw nahran ajrahu, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, yalhaquhu min ba'di mautihi." Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan yang dapat menyertai seorang mukmin setelah kematiannya, yaitu ilmu yang telah diajarkan dan disebarkannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, atau masjid yang dibangunnya, atau rumah untuk ibnu sabil yang diberikannya, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan masih hidup. Semua itu dapat menyertainya setelah kematiannya. Ya. Ada amalan-amalan yang disebutkan dalam riwayat barusan yang kita baca, dan amalan-amalan ini sudah jelas secara dalil terus mengikuti kita meskipun kita wafat. Ilmu yang bermanfaat, anak soleh, mushaf. Ustadz tadi katanya 3. Yang pertama 3 tadi itu kan nggak ada mushaf. Maka kita jawab, mushaf masuk mana? Sedekah jariyah. Masjid, ini masuk di mana? Sedekah jariyah. Rumah untuk para pesinggah, sedekah jariyah. Sungai yang kita alirkan, Sedekah jariyah. kalau mau diluaskan, sumur yang digali lalu kemudian diambil airnya, karpet yang diinjak di dalam masjid, kipas dan AC yang kita sumbangkan untuk mendinginkan hawa di dalam masjid supaya orang khusyuk ibadah, dan lain-lain. Lanjut. Juga berdasar hadis Mu'adz bin Anas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allama 'ilman falahu ajru man 'amila bihi, la yanqusu min ajril 'amil." Barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya tersebut. Berarti kalau kita punya ilmu, misalnya ilmu agama, ilmu baca Quran, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, ketika kita wafat, murid-murid kita ngajar lagi, maka kita dapat pahalanya. Terus Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat perang Khaybar kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fawallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Maka demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk pada seseorang disebabkan olehmu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah pilihan. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya mengajarkan kebaikan dan menyebarkan ilmu di tengah manusia. Mengenai makna hadis ini, Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, "Sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang disebabkan olehmu, maka balasan dan pahalanya lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah lalu engkau mensedekahkannya." boleh dicatat, unta merah itu apa? Unta merah adalah kekayaan paling berharga di kalangan orang Arab di zaman dahulu. Sehingga kalau kita kiaskan di zaman sekarang, apa kekayaan paling berharga bagi orang Indonesia saat ini? Ibaratnya kamu menjadi jalan, ada orang dapat hidayah, maka kamu dapat pahala yang lebih berharga daripada Lamborghini. Kalau kamu menjadi hidayah, ada orang tidak ngerti agama, sekarang jadi ngaji, kamu ngajak temanmu yang tadinya nggak ngaji sekarang ngaji, dia dapat hidayah, maka lebih berharga bagimu pahalanya daripada rumah 3 miliar. Lebih berharga daripada iPhone 14 Pro Max. Dan semua kekayaan-kekayaan yang paling berharga menurut kita di zaman sekarang, pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada itu semua. Apabila kita menjadi jalan, ada orang mendapatkan hidayah dari Allah. Dan tentu ini maksudnya adalah sampainya ilmu kepada dirinya sehingga kemudian dia bertaubat. Orang menamakan di zaman sekarang dia hijrah. Seperti itu. Lanjut.
Al-Qurtubi, Al-Ubay, dan As-Sanusi rahimahullah menyebutkan bahwa pada hadis yang mulia ini terdapat anjuran yang sangat besar untuk mempelajari ilmu dan menyebarkannya kepada umat manusia, dan juga memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Dan yang dimaksud di sini adalah pahala mengajarkan dan memberikan bimbingan kepada satu orang. Hal itu lebih utama daripada pahala bersedekah dengan unta yang sangat berharga ini. Karena pahala sedekah unta itu akan terputus dengan kematian unta tersebut. Sedangkan pahala ilmu dan petunjuk itu tidak akan terputus hingga hari kiamat. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya kalau didetailkan, ini bab jenazah nanti akan bergeser masalahnya menjadi keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ya, maka untuk menjaga supaya tidak terlalu bergeser dari tema, maka kita cukup baca dan cukup mengambil faedah bila dibutuhkan saja. Lanjut. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa memberi petunjuk kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Beliau juga bersabda, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un. Barang siapa yang memulai kebaikan di dalam Islam, lalu kebaikan tersebut tetap dilakukan sepeninggalnya, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang telah melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai keburukan di dalam Islam, lalu keburukan tersebut tetap dilakukan sepeninggalnya, maka dicatat atasnya dosa seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya. Hadis ini juga menjelaskan tentang amalan yang akan terus mengalir, yaitu apapun yang kita contohkan berupa kebaikan lalu orang mengikutinya. Boleh dicatat di dekat situ. Kebaikan yang kita contohkan dan orang mengikutinya. Berarti kalau digabung dengan yang awal tadi apa saja sudah ya? Amal-amal yang akan mengalir, sedekah jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, menjadi jalan bagi orang dapat hidayah. Kemudian yang baru saja menjadi contoh kebaikan atau mempraktekkan sebuah kebaikan lalu orang mencontoh kita. Apa contohnya ya? Misal ada pembangunan masjid, ya, kemudian sudah dibuka donasi itu misalnya sudah berbulan-bulan, tapi masih sedikit yang mau tergerak. Sementara orang kayanya banyak. Lalu ada orang di situ, dia tidak terlalu kaya, dia sedekah agak besar dengan tujuan untuk menjadi perhatian bagi orang-orang kaya. Lalu kemudian akhirnya orang-orang kaya mengikuti dirinya, maka dia dapat pahala seperti pahalanya orang-orang kaya yang dia contohkan tadi. Karena dialah yang memulai kebaikan dan yang lain mencontoh dirinya. Lanjut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Barang siapa mengajak orang lain kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan hal itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak orang lain kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, dan hal itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.
Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu secara marfu', fadlul alimi 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang hanya gemar beribadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta para penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya dan juga ikan, akan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri." Sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan yang ada di laut. Poin kedua, sampainya pahala ibadah yang dihadiahkan kepada kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Hal itu ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi terdapat perincian dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan sampainya pahala amalan-amalan ibadah yang dihadiahkan kepada kaum muslimin yang telah meninggal dunia yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. Ya. Tadi sudah berlalu dalam rincian pertama tentang amalan-amalan yang akan terus mengikuti orang yang sudah wafat. Dan yang dimaksud di sini adalah amalan yang dulu dia kerjakan sebelum dia wafat. Dan setelah dia wafat, amalan itu pahalanya terus mengalir untuk dirinya. Kalau ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, bahwa ada sebagian amalan yang terus mengikuti orang tersebut setelah dia wafat. Dan amalan-amalan tersebut sudah dijelaskan pada hadis-hadis yang baru saja kita baca. Sekarang timbul masalah tentang amal soleh ini dikerjakan oleh orang yang masih hidup. Kemudian dia meniatkan amal soleh tersebut pahalanya untuk yang sudah wafat. Kata penulis, wusulu thawabil qurb, sampainya. Artinya penulis memang sedari awal sudah menegaskan menghadiahkan pahala itu boleh, itu sampai, sebagaimana yang memang dikenal dalam mazhab Hambali. Dan ini berbeda dengan sebagian ulama yang lain yang meyakini tidak ada amalan yang sampai meskipun diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, yang orang sering jadikan dalil atau dijadikan dalih manakala mereka mengerjakan kebid'ahan, mereka selalu berlindung di balik apa? Mazhab Syafi'i. Begitu. Tapi ketika kita tanya, kenapa Bapak hadiahkan pahala? Wong Syafi'i meyakini tidak sampai kok. Di situ nanti jadi bingung orangnya. Dan Allah alam, intinya ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan sampai, sebagian lagi mengatakan tidak sampai, dan sebagian lagi mengatakan sampai sebatas yang ada dalil. Adapun yang tidak ada dalil, maka ini tidak sampai. Saya ulang ya. Jadi sebagian ulama mengatakan sampai, pokoknya kita ngerjakan apapun diniatkan dihadiahkan pahalanya buat yang wafat itu sampai. Sebagian ulama yang mengatakan, sebagian ulama lain ada yang mengatakan tidak sampai. Sebagian lagi merinci yang sampai itu yang ada dalil. Yang tidak ada dalil tidak sampai. Dan penulis meyakini sampainya dengan dalil yang sangat banyak. Nanti kita akan baca ada puluhan dia dibawakan dalilnya. Dibaca satu-satu. A. Dalil dari Al-Quran. 1. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Ya. Ini dari mana? Disimpulkan dari ayat ini, kemudian menghadiahkan pahala itu sampai. Wallahu alam, nampaknya dari firman Allah Ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami. Artinya ini doa bukan untuk diri yang berdoa saja, tetapi juga untuk orang-orang yang sudah mendahului mereka. Bisa dipahami? Saya ulang ya, teman-teman, fokus ya. Dari mana ayat ini kok bisa jadi dalil kalau menghadiahkan pahala itu sampai? Jawabannya adalah dari firman Allah Ta'ala, penggalannya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Artinya didoakan juga buat yang sudah meninggal. Meskipun sebagian ulama yang mengatakan tidak sama antara mendoakan dengan kita sholat hadiahnya buat orang. Bisa dipahami? Kalau ini dijadikan dalil, maka sebenarnya dalil buat doa. Kalau doa tidak ada masalah. Kita berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, dosa orang tuaku yang sudah wafat. Tidak ada masalah kalau itu. Yang jadi masalah adalah kamu sedekah, tapi pahala sedekahnya kamu kasih orang. Kamu yang baca Quran, tapi pahalanya buat orang yang sudah wafat. Ini jadi masalahnya. Kalau ayat ini kan ayat tentang doa. Kalau doa nggak ada masalah. Gitu. Yang kedua. Poin kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Teman-teman, kalau ada alat pewarna stabilo, mungkin bisa di stabilo, itu lebih bagus ya. Yang nomor 1 tadi stabiloi pada kata-kata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Biar nanti tahu di bagian mana dari ayat-ayat ini atau hadis-hadis ini yang menjadi dalil sampainya hadiah pahala. Adapun ayat nomor 2, kira-kira yang mana? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk dosamu dan dosa orang mukmin dan mukminah, laki-laki dan perempuan. Meskipun kita katakan ini kan tentang doa dan permintaan ampun. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini bukan dalil tentang sampainya hadiah pahala. Ini adalah dalil tentang dibolehkannya memintakan ampun, diperintahkannya memintakan ampun untuk orang yang sudah wafat. Adapun kita baca Qur'annya dihadiahkan, ini beda lagi. Terus ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nuh alaihi salam. Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Rabbku,
Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Quran Surah Nuh ayat 28. Yang mana yang dijadikan dalil? Rabbighfirli wali walidayya. Terus waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Ya. Sementara sebagian ulama yang mengatakan ini sekali lagi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, doa permintaan ampun. Bukan baca Quran lalu dihadiahkan. Apalagi ngundang pembaca Quran lalu dikasih amplop dengan niat setelah dibacakan Quran nanti itu pahalanya buat mayit, sedangkan amplopnya buat si qori. Atau ini juga tidak sama dengan mengundang tetangga-tetangga 30 orang masing-masing baca misalnya satu orang satu juz, atau baca Yasin ramai-ramai lalu kemudian diniatkan pahala baca Yasin ini buat si mayit, sedangkan orang-orang yang bacakan nanti diganjar dengan besek makanan dan amplop. Ini bukan dalilnya menurut sebagian ulama. Kemudian azan dulu ya. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Lanjut. Keempat, firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Rabb kami, perkenankan doaku. Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Quran Surah Ibrahim ayat 40-41. Bagian yang mana dari ayat ini yang dijadikan dalil? Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan ini pembahasannya sama seperti nomor 1, 2, 3 tadi, bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan ini tentang permohonan ampun, dan kalau permohonan ampun maka ini tidak apa-apa, tapi ini bukan dalil untuk orang mengundang tetangga kemudian baca Quran sama-sama dengan niat pahalanya buat mayit. Terus kelima, B. Dalil dari As-Sunnah. Oh iya. Terus 1. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun, shoma anhu waliyuhu." Barang siapa meninggal dunia sedangkan dia masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya membayar puasanya. Nah, dalil yang kelima, yaitu yang pertama dari sunnah, adalah hadis Nabi SAW, siapa yang wafat dan masih ada tanggungan puasa, maka walinya
menggantikan dia untuk berpuasa. Nah, dan sebagian ulama sebagaimana penulis sebutkan menjadikan hadis ini ya, ketika Nabi SAW mengatakan siapa yang wafat lalu kemudian digantikan puasanya, berarti itu sampai pahalanya buat si mayit, berarti menghadiahkan pahala itu ada. Begitu. Sedangkan yang lain mungkin ada yang mengatakan sebagaimana pendapat ketiga, ya ini ada tapi hanya ini. Maksudnya apa pendapat ketiga tadi? Sebatas yang ada dalil. Oke, ini sampai tapi sebatas yang ada dalil, yaitu menggantikan orang yang wafat masih ada utang puasa. Entah utang puasa Ramadan karena haid misalnya, lalu tidak dibayar-bayar sampai ternyata wafat. Utang puasa Ramadan karena sakit, sudah sembuh ada kesempatan ganti, tidak diganti. Atau dia bernazar, terus belum sempat bayar nazar, wafat. Oke, ini masuk. Sampainya pahala kepada yang sudah wafat. Tapi ini sebatas yang ada dalil ya ini ya. Ini nggak sama loh dengan orang ngundang tetangganya buat ngaji bareng dan hadiahkan pahala, gitu. Karena pendapat ketiga tadi mengatakan sampai pahala tersebut kepada mayit sebatas yang ada dalil. Terus 2. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang perempuan berlayar di lautan, lalu dia bernazar seandainya Allah menyelamatkannya maka dia akan berpuasa selama 1 bulan. Allah pun menyelamatkannya, namun dia belum sempat berpuasa hingga meninggal dunia. Lalu datanglah kerabat perempuan tersebut, yaitu saudara perempuannya atau putrinya, kepada Nabi SAW, dan dia menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau bersabda, "Bagaimana menurutmu seandainya dia memiliki tanggungan utang? Apakah engkau akan melunasinya?" Dia menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda, faqdi an ummika." Maka utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi, karenanya lunasilah utang ibumu. Ya. Ada seorang wanita yang dia bernazar dan wafat dalam keadaan nazarnya belum ditunaikan. Saudarinya atau anak perempuannya mengadu kepada Nabi, lalu Nabi bilang, kalau si perempuan itu entah dia ibumu kah, entah dia saudarimu kah, tergantung siapa yang nanya, siapa yang konsul. Bagaimana kalau dia ternyata punya utang? Apakah kamu lunasi? Dia bilang, iya saya lunasi. Lah, kalau gitu lunasi juga hutang dia kepada Allah, karena hutang kepada Allah dengan nazar itu lebih layak untuk dilunasi. Sehingga sebagai ulama yang mengatakan, tuh ada orang disuruh Nabi SAW untuk menggantikan nazar, berarti hadiah pahala buat yang sudah wafat itu ada. Maka dijawab oleh yang berpendapat dengan pendapat ketiga, iya memang ada, sebatas yang ada dalil. Dan yang ada dalil salah satunya adalah membayarkan nazar. Tapi ini bukan dijadikan dalil, digeneralisir kemudian manggil tetangga untuk ngaji bareng, yasin bareng. Habis sudah. Tapi karena masih panjang dia, jadi kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan kah? Ya wallahu alam, yang saya pahami adalah mushaf yang diwariskan di sini maksudnya mushaf yang dibaca. Adapun mushaf yang kemudian diam tidak terbaca, maka ya wallahu alam ada sebagian pahalanya yang tidak sampai kepada orangnya, sampai ketika dia wakafkan dia dapat pahala. Semakin banyak dibaca, semakin dia dapat pahala. Makanya sampai-sampai ketika ada yang bertanya kepada sebagian ustadz-ustadz kita, kan orang kalau pergi umroh, semoga yang belum pernah Allah mudahkan, dan yang sudah pernah semoga bisa lagi. Kadang-kadang kan ada penawaran, mau nggak mushaf, beli mushaf untuk diwakafkan. Lalu sebagian dari mereka bertanya, Ustadz, kalau saya wakafkan bagus mana? Wakaf di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau wakaf di Indonesia?
Maka jawabannya, kita dapat pahala bukan soal tempatnya, ini Nabawi, ini Masjidil Haram, atau ini Indonesia, tapi dibaca atau tidak. Kalau kita wakafkan kepada ma'had tahfiz di mana anak-anak setiap hari pakai, dibandingkan dengan diwakafkan di Masjidil Haram, lalu kemudian nanti orang akan pakai di musim i'tikaf. Tapi kalau nggak i'tikaf, orang biasanya yang diambil yang atasnya aja, punya antum ada di bawah, punya antum tidak terbaca-baca. Sudah gitu setelah 2 minggu dikeluarkan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak untuk disalurkan ke tempat yang lain lagi. Endingnya adalah wakaf antum tidak juga ada di Masjidil Haram kecuali sebatas 2 minggu 3 minggu. Maka saya pribadi kalau mau wakaf mendingan di Indonesia ma'had tahfiz atau di sekolah-sekolah yang di situ ada pelajaran hifzil Quran, itu akan lebih bermanfaat dan lebih terpakai mushafnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.